Shalom. Saya berharap, bukan saya, tapi Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan baik melalui nubuatan, baik melalui firman, biar itu benar-benar terpatri di hati kita. Ya, saudara lihat, saudara perhatikan satu hal yang saudara harus perhatikan. Betapa dahsyatnya kuasa dari persatuan. Betapa dahsyatnya kuasa dari persatuan. Ketika kita nggak saling curiga, ketika kita melupakan masa lalu, ketika kita saling mengampuni, itu dahsyat luar biasa. Makanya tahun lalu Tuhan kasih tema retret kita, Together We Strong. Bersama kita kuat. Kita nggak tahu apakah tahun ini ada retret lagi, nggak tahu. Ada kumpulin duit. Karena Tuhan belum ngomong sama saya, ajak jemaat jalan-jalan belum. Berarti ini rencana Tuhan, kalau sampai pergi itu luar biasa banget lagi. Kita berdiri lagi di atas kemustahilan. Kayaknya tiap tahun kita ngalamin kemustahilan demi kemustahilan, dan kita mengalami Tuhan lebih lagi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melanjutkan, mungkin nggak terlalu panjang, karena Tuhan memberi waktu untuk menyembah Tuhan, itu juga penting. Hari ini kita lanjutkan bagian kedua dari akankah orang mati berjalan. Hari ini kita lanjutkan lagi, akankah orang mati berjalan. Intinya begini, banyak orang Kristen hari ini, secara fisik dia hidup, tapi secara rohani sudah mati. Bahkan maaf saya kasih tanda kutip, betapa banyak bukan hanya jemaat, tapi hamba-hamba Tuhan sudah kehilangan gairah sama Tuhan. Sudah nggak ada gairah lagi sama Tuhan. Kenapa? Karena sudah tergerus dengan gairah-gairah duniawi. Hari ini kita melanjutkan bagian 2. Minggu lalu kita udah bahas kenapa, apa alasan Tuhan menciptakan kita. Saudara harus tahu dulu, apa tujuan saudara diciptakan. Sekali lagi saya bilang, Tuhan nggak mengutus Rahel pergi ke satu tempat tanpa dia tahu harus bikin apa. Tuhan menuntun orang ke satu tempat itu dengan maksud dan tujuan yang jelas. Kalau saudara ada di dunia ini, sekali lagi kalau saudara ada di dunia ini, tapi saudara nggak tahu maksud Tuhan saudara ada di dunia ini, saya bilang, kekristenanmu dalam bahaya. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara tak ada di dunia ini, sementara saudara nggak tahu harus bikin apa, kekristenanmu dalam bahaya. Yang harus disadari, penempatan kita di dunia ini bukan tanpa tujuan. Allah menempatkan kita, jika kita tidak tahu tujuannya, kita ada di dunia ini, maka kita akan terjebak di dalam tujuan kita sendiri. Kalau saudara nggak tahu tujuannya ada di dunia ini, saudara pasti akan terjebak dalam tujuan saudara sendiri. Tuhan hanya dijadikan pelengkap kebutuhan. Sekali lagi, kita punya kebutuhan. Siapapun di sini punya kebutuhan. Akhirnya Tuhan hanya dijadikan pelengkap kebutuhan. Bukan kebutuhan utama. Bukan kebutuhan utama. Lukas 17 ayat ke-27.
Lukas 17 ayat 27. Ini adalah orang yang gak tahu tujuan. Ini adalah orang yang gak tahu tujuan. Terus? Firman Tuhan berkata, mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Mereka hidup hanya makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Ini kan manusia begitu. Pertama, lahir, yang diperlukan apa? Air susu. Terus makan, minum, kawin, sampai kawin, nanti udah gede, udah punya anak, nanti mengawinkan. Terus ini rutin, bergulir ke sini. Saya bilang, nggak ada tujuan ke Kristen, nggak ada tujuannya. Saudara nggak punya tujuan. Saudara harus tahu dulu tujuan saudara ada di dunia ini buat apa. Untuk apa saudara ada di dunia? Kita kalau nggak tahu, kita menjadikan Tuhan hanya pemuas kebutuhan kita. Kita bilang, enggak lah, saya nggak jadikan Tuhan pemuas kebutuhan kita. Nggak jadikan Tuhan hanya pelengkap. Saya buktikan ya, satu hal. Ketika saudara nggak punya makanan satu hari, saudara bisa nangis. Betul? Ketika saudara mau bayar uang sekolah anak, saudara nggak punya, saudara bisa nangis. Ketika saudara sakit dan sangat menyakitkan dan itu nggak bisa sembuh, belum sembuh, saya bilang saudara bisa nangis. Tapi nangis nggak saudara kalau sehari aja saudara nggak bisa dekat sama Tuhan? Kalau saudara sehari aja nggak dekat sama Tuhan dan saudara nggak nangis, saya bilang, kau jadikan Tuhan sebagai apa? Kita menjadikan Tuhan hanya sebagai pelengkap kebutuhan-kebutuhan kita. Kita bisa nangis ketika semua kebutuhan kita tidak terpenuhi. Tapi kita nggak pernah nangis kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Kita nggak pernah gusar ketika kita mulai menjauh dari Tuhan. Ketika hasrat hidup kita menggelora. Dan Tuhan tidak kita deketin, tidak kita hampiri. Aduh, bahaya saudara, bahaya. Ini pertanda bergesernya tujuan penciptaan kita. Tujuan penciptaan kita yang sebenarnya itu digeser sama kuasa gelap. Akhirnya kita fokus sama kebutuhan. Saya ulang sekali lagi. Kita ada di dunia untuk menampilkan keturunan-keturunan ilahi. Amin. Minggu lalu saya udah bahas. Supaya saudara memiliki keturunan ilahi. Bukan berarti saudara, wah kalau gitu saya harus kawin. Saya harus kawin buru-buru supaya saya punya anak. Saya nggak punya anak. Tapi saya yakin saya punya keturunan. Kenapa? Keturunan saya adalah siapa yang mendengar suara Tuhan. Ya, kita ada di dunia untuk menampilkan keturunan-keturunan ilahi. Saudara boleh lihat di kamus bahasa Indonesia, keturunan ilahi itu artinya apa? Keturunan ilahi artinya keturunan yang memiliki gambar Allah atau citra Allah. Buah dari didikan dan keteladanan bukan hanya orang tua. Bukan hanya orang tua. Tapi saudara dan saya memiliki buah-buah ilahi. Bahaya kalau saudara tidak berbuah. Kalau saudara tidak berbuah berarti saudara belum masuk ke tujuan ilahi. Belum masuk ke dalam tujuan saudara ada di dunia. Kita ulang aja deh Kejadian 1 ayat 28 untuk lebih jelas. Kita nggak boleh mengartikan firman ini dalam arti berhubungan nanti punya keturunan. Jangan diartikan
Seperti itu. Karena firman Tuhan itu lebih luas. Terus Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, kita harus menaklukkan bumi. Betul gak? Betul? Berapa banyak dari kita ditaklukkan sama bumi? Berapa banyak dari kita ditaklukkan, bukan menaklukkan? Buktinya, kita terikat dengan masalah. Tuhan bilang beranak cucu, taklukkan bumi. Artinya, engkau harus bertambah banyak. Sekali lagi, engkau harus bertambah banyak. Suara Tuhan paling nyaring, itu bukan firman Tuhan. Bukan cuma firman Tuhan yang kita sampaikan. Bukan. Tapi suara Tuhan yang paling nyaring yang bisa didengar semua orang adalah perbuatan saudara dan saya yang menjadi teladan bagi banyak orang. Itu suara yang paling nyaring, di mana orang bisa melihat perbuatanmu dan orang memuliakan Allah. Maliaki 2 ayat 15. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Ini Allah lebih yang jelas. esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa yang dihendaki dari kesatuan itu? Apa yang dikehendaki dari kesatuan itu? Terus? Keturunan ilahi. Keturunan ilahi. Keturunan yang menampilkan citra Allah atau gambar Allah. Saudara harus punya keturunan ilahi. Sekali lagi, simak baik-baik, camkan baik-baik. Saudara harus memiliki keturunan ilahi. Bukan berarti anak dalam arti fisik. Bukan hanya itu. Tapi keturunan ilahi adalah orang-orang yang saudara menangkan untuk Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang saudara menangkan untuk Tuhan. Di mana saudara berbuah-buah. Orang bisa melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Oleh karenanya setelah kita diselamatkan, Tuhan rindu kita jadi terang dan jadi garam bagi sesama. Tujuan Allah agar bumi kembali dipenuhi dengan kemuliaannya. Sekali lagi, tujuan Allah supaya bumi kembali dipenuhi dengan kemuliaannya. Bahaya saudara, kalau saudara percaya Yesus, tapi saudara tidak berbuah-buah. Mana buah rohmu? Mana kesabaranmu? Kamu emosional sekali. Di mana penguasaan dirimu? Di mana kasihmu kepada sesama? Di mana damai sejahteramu? Apakah engkau damai sejahtera ketika masalahmu beres? Atau engkau berdamai sejahtera dimanapun engkau berada? Sekali lagi ya, saya bilang ya, damai sejahtera kita tidak tergantung pada situasi dan kondisi, tapi pada Allah yang hadir di dalam hidup kita. Kalau Allah ada di dalammu, sekali lagi, kalau Allah ada di dalammu, tidak bisa tidak, engkau pasti punya damai sejahtera. Engkau nggak takut dengan apapun. Yesaya 12 ayatnya ke-5. Yesaya 12 ayat 5. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Biar semuanya ini, semua yang kamu lakukan diketahui oleh seluruh bumi. Biar seluruh bumi memuliakan Allahmu. Mazmur 72 ayat 19. Mazmur 72 ayat 19. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi.
Amin, ya amin. Ya. Punya nggak kita tekad ke situ? Mau nggak saudara dan saya jadi berkat bagi orang lain? Melalui apa, Pak? Saya nggak punya uang. Saya nggak punya apa? Saudara nggak perlu pakai uang. Memberkati orang bukan pakai uang. Membuat orang punya damai, itu cukup. Membuat orang punya damai, itu cukup. Tapi jangan sampai ketika saudara datang, semua orang kabur. Kenapa? Karena kita tidak membawa damai. Kita membawa pedang. Kayak Tuhan dong. Aku datang bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Lah, aku juga datang bawa pedang. Di mana engkau ada, di situ ada perpecahan. Tidak boleh ya. Tidak boleh saling gosip satu dengan yang lain. Tidak boleh bawa perpecahan satu dengan yang lain. Sekali lagi, simak. Tidak boleh bawa gosip dan tidak boleh bawa perpecahan. Amin. Ngomong, coba. Tidak boleh bawa gosip. Tidak boleh bawa perpecahan. Apapun yang membawa perpecahan, aku harus tolak dalam nama Yesus. Iya, di sini mah gampang. Di sini gampang. Coba di luar. Masa? Riz, lu diomongin sama David. Ntar David pecah. David sama Rizka pecah. Saya enggak bikin apa-apa. Saya cuma senyum, roh jahat tepuk tangan. Kenapa? Itu yang dia mau. Itu yang dia mau. Kasih menutupi kesalahan. Kalau kasih membongkar kesalahan, itu bukan kasih. Ya, kasih menutupi kesalahan, bukan membongkar kesalahan. Sekali lagi, saudara udah tahu sekarang tujuan saudara ada di dunia apa? Amin? Udah tahu untuk jadi apa? Melakukan kehendak Allah, mempunyai keturunan ilahi supaya bumi dipenuhi kemuliaan. Kalau saudara nggak tahu ke sini, itu bahaya kerohanian saudara. Sekali lagi, bahaya rohanimu. Tuhan utus kita bukan tanpa pekerjaan. Tuhan utus kita bukan tanpa pekerjaan. Matius 20 ayat 1 sampai 3. Matius 20 ayat 1. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kebun anggurnya apa? Kerajaan sorga. Terus? Matius 20 ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Upahnya 1 dinar 1 hari, terus? Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Ayat 3. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Lihat ada kata menganggur. Di pasar. Ada kata menganggur di pasar. Artinya apa? Kita sibuk pasar ini, artinya saudara sibuk sama pekerjaan duniawi. Kita sibuk sama pekerjaan dunia, kita sibuk dengan makan, minum, kawin, mengawin, tapi di mata Tuhan kau menganggur. Sekali lagi, saya ulang, biar nancep ya. Engkau sibuk dengan pekerjaan dunia, engkau tidak melakukan pekerjaan Allah. Engkau sedang di pasar dan menganggur. Terus ayat 4. Matius 20 ayat 4. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Ya. Bagaimana dengan kita? Begitu dipanggil Tuhan, bagaimana respon kita? Kita selalu dipusingkan dengan perkara-perkara dunia, tapi kita tidak pernah memusingkan perkara-perkara surga. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Kita selalu dipusingkan dengan perkara
dunia. Kita nggak dipusingkan dengan perkara. Saudara nganggur gak kalau kayak gitu? Oke, sekarang lihat. Satu hari 24 jam. Oke? Saudara tidur berapa jam? Berapa jam? 4 sampai 6 jam. Pas Firman lu kok tidur juga, kan dihitung. Tidur berapa jam? 6. Oke, 7. Ada yang bilang 4, matanya pasti biru tuh. Di bawah matanya pasti hitam. Saudara tidur, taruh ada 8 jam. Ya, 30%. Waktumu kau habiskan buat tidur. Betul? Satu hari kerja berapa jam? 8 jam. 30% untuk kerja. Satu hari cari Tuhan berapa jam? 1 jam? 2 jam? Berapa persen? 2%. 2%. Satu hari megang HP berapa jam? Hah? Berapa jam? Satu hari pegang HP berapa jam? Ada 10 jam? Ada? Hah? Ada, masih pacaran mau megang HP mulu. Megang HP berapa jam? 5 jam ada? 5 menit. Ada grup, ada 13. Semua grup dijawab. Saya bilang, lu maha hadir. Maha hadir di semua grup ada. Lihat, kita pegang HP, bisa sampai 5 jam, 6 jam. Saya bilang sama saudara ya, simak ya. Tuhan kalah sama HP lu. Saya pegang HP Pak, baca Alkitab notifikasi turun, buka lagi. Kita lebih senang, lebih tertarik, kita lebih tertarik sama hal-hal dunia daripada hal surga. Itu rencana iblis untuk menyimpangkan saudara dan saya dari tujuan utama panggilan Allah. Sekali lagi deh kita simak ya. Simak baik-baik ya. Sehari tidur 30%. Ya. Kerja 30%. Main HP. Itu bisa 20%. Cari Tuhan cuma 2%. Sorry, maaf ya. Fit, kalau kamu jadi Tuhan gimana, Fit? Gimana, Fit? Misalnya kamu jadi Tuhan, Fit. Terus umat kamu kayak gini, Fit. Kenapa? Langsung dicabut. Untung dia bukan Tuhan. Kalau nggak dicabut lu semua lu. Dicabut lu. Udah tewas semua kita. Iblis bilang, woi stop, neraka penuh. Neraka udah penuh. Stop dulu, antrinya panjang. Untung Tuhan gak gitu loh, Tuhan sabar nungguin saudara. Dia sabar nunggu. Kapan anak ini datang ya? Lagi main HP. Tuhan bilang, biarin deh HP-nya rusak. Nggak apa-apa. Aku bikin ya, gak ada kuota ya. Oh Tuhan, saya lebih pintar, gak ada kuota. Saya deket-deket wifi tetangga. Saya cari wifi tetangga. Nongkrong di wifi. Oh bisa. Pengalaman hidup Bu Fitri. Dia nongkrong depan rumah saya. Aduh, saudara, kita bisa ketawa ya.
Tapi kalau kita lihat waktu-waktu hidup kita terbuang sia-sia. Bener, serem ngeliatnya. Panggilan utama kita abaikan. Kita lebih pusing dengan hal-hal di dunia. Coba saudara perhatikan ya. Di pasar, kita pusing dengan pekerjaan. Kita nggak pusing dengan Tuhan. Pekerjaan menyita tenaga kita. Dan menyita pikiran kita. Pekerjaan menyita tenaga kita dan pikiran kita. Tapi surga tidak kita beri ruang. Tidak kita beri perhatian. Sehingga dia menghabiskan hidup kita. Orang seperti ini disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Orang seperti ini nggak ngerti apa arti panggilan. Tidak memahaminya seseorang akan panggilan sorgawi, membuat orang-orang seperti ini menjadi orang Kristen duniawi. Jadi orang Kristen duniawi. Nah, berapa banyak orang Kristen sekarang duniawi banget. Duniawi banget. Kenapa rajin ke gereja? Supaya diberkati, Pak. Yuk ke gereja untuk memberkati Tuhan. Lewat pujian penyembahan. Lewat pujian, lewat hatimu, Tuhan merasakan, Tuhan istilahnya saya bilang, Tuhan diberkati. Kita selalu fokus pada diri kita. Kita nggak fokus pada Tuhan. Paulus, orang yang mengenal Tuhan, dia bilang di Filipi 3 ayat 10 sampai 14. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Iya. Terus? Filipi 3 ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Iya. Apa yang ku kehendaki? Apa yang saudara kehendaki? Apa? Yang ku kehendaki apa? Masuk surga. Hidup suka-suka, mati masuk surga. Inikah kekristenan? Terus? Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Kalau aku bisa tangkap dia, terus? Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Karena Yesus. aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara nih, siapa sih yang di sini nggak pernah belum ditangkap sama Kristus? Saya yakin semua saudara di sini sudah ditangkap. Kalau saudara sudah ditangkap, Tuhan, saudara didorong oleh Rasul Paulus, tangkap juga panggilan sorgawi. Tangkap juga tujuan-tujuan ilahi. Karena saudara sudah ditangkap, terus? Filipi 3 ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Gimana caranya saudara menangkapnya? Terus? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Lupain semua yang di belakang. Bu Karen bilang kemarin, di belakang itu masa lalu adalah sampah. Berapa banyak orang Kristen hidup di sampah. Terus kembalinya ke masa lalu. Terus kembali ke masa lalu. Kenapa? Karena dia tukang sampah sebenarnya. Saya ulang ya. Nih dengar nih kuping. Dengar ya. Orang Kristen yang terus-menerus ngelihat ke masa lalu adalah tukang sampah rohani. Yang terus ngelihat kesalahan orang di masa lalu. You lupainlah kesalahan masa lalu, lihat ke depan. Kita terbelenggu dengan kesalahan masa lalu, kita nggak pernah bisa maju ke depan. Terus? Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, aku arahkan diri pada apa yang di hadapanku. Apa itu? Terus? Filipi 3 ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah.
Nah, ini tujuan saudara ada di dunia apa sebenarnya? Saudara, tujuannya apa ada di dunia? Tuhan bukan menempatkanmu di dunia bukan tanpa sebab. Tuhan menaruhmu di dunia dan engkau ditangkap oleh Tuhan supaya engkau menangkap jiwa-jiwa di sekitarmu. Bukan dengan perkataan, tapi dengan perbuatanmu yang membawa berkat bagi orang lain. Terus? Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Oke. Saudara perhatikan ya. Ini luar biasa loh Rasul Paulus ini. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Aduh, mau gak sih sampai ke tahap ini? Kalau misalnya Evier ngajak saya, Pak, ikut yuk ke mall. Waduh, saya senang. Tapi kalau dia ngajak, ayo ikut menderita bersama dengan aku. Dia ngajak saya menderita. Perempuan, kalau ada cowok datang, terus cowok itu bilang gini, mari ikut aku banyak harta, langsung ikut. Nggak peduli, jelek, pendek, segala macam nggak peduli. Nggak pusing. Yang penting kantong tebel. Coba, kalau ada cowok datang, mari ikut aku menderita. Siapa yang mau? Siapa coba berani? Rizka nih suka nari. Nari. Saya tanya, mau nggak ada cowok datang? Please, yuk ikut menderita. Saya yakin dia mikir 2 kali. Udah biasa. Bentar lagi dibikin film, Nasib Anak Kos. Nasib Anak Kos kalau gak Indomie Sahabatku. Udah biasa menderita. Bener loh, bener. Jujur. Saya sama Karen itu jadi terbiasa dengan penderitaan. Terbiasa kita. Terbiasa gak punya uang. Udah terbiasa. Udah pernah ngalamin, udah lu biarin aja. Kemarin saya baru ngalamin lagi. Saya gak enak sama Pak Yogo, kasihan jauh. Mobil ada masalah. Saya bilang, aduh kasihan saya manggil Pak Yogo, takut Pak Yogo datang jauh-jauh, takut kurus dia. Saya jadi gak manggil Pak Yogo. Saya pikir, udah deh saya bawa ke rumah. Saya bawa ke rumah, sampai rumah, wah ini diganti. Bukan kesalahan dari Pak Yogo, bukan. Tapi memang begitu ada satu kerusakan itu merembet. Ternyata begitu tidak diganti merembet. Oke, udah diganti nih otak saya sama Karen, saya udah, maaf ya, otak saya udah kotor. Berapa duit? Bingung saya. Tahu berapa duit kemarin? Nggak bayar. Barangnya digantiin, kagak bayar. Bener, gak bayar. Dia tahu saya pendeta, dia bilang, udah bawa aja Pak, buat pelayanan. Ya udah saya bawa buat pelayanan. Saya sampai bilang, bener nih, bener. Padahal kalau dia bilang segini, saya bilang, bayarnya nanti. Tapi memang itu cara Tuhan bekerja. Seperti itu. Pusing kita, tapi ya udah terbiasa, akhirnya kita ngalamin aja dah, tiap hari kita ngalamin. Paulus bilang apa? Aku tahu artinya berkelimpahan dan aku tahu artinya kekurangan. Saudara tahunya berkelimpahan, tahu nggak berkekurangan? Tahu. Mau nggak? Nggak mau. Oke. Jika sudah sampai ke tahap ini, kita keempat. 2 Timotius 2 ayat 4.
Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, nggak pusing dengan kehidupannya, supaya apa? Berkenan sama komandan. Kita pusing dengan penghidupan kita, akhirnya kita nggak berkenan sama komandan. Kita pusing dengan apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita minum, kita nggak pusing dengan komandan kita. Sebenarnya itu yang utama, komandan kita. Gimana caranya saudara hidup berkenan di hadapan Allah? Saudara jalan dalam panggilan Allah. Saudara jalan dalam tujuan Allah. Kalau saudara bisa sampai ke tahap ini, saudara tidak lagi dipusing dengan perkara-perkara penghidupan. Untuk sampai ke tahap ini, bukan hanya dibutuhkan kemauan, tapi pengenalan. Saya mau menderita, saya mau menderita. Lu gak kenal, lu pasti ngedumel kok. Saya ulang sekali lagi, saudara boleh ngomong, saya mau menderita demi Kristus. Saudara gak kenal Yesus, saudara pasti ngedumel. Pasti. Saya mau menderita bersama Yesus. Saya kenal Tuhan, saya gak ngedumel. Kita ucap syukur dalam segala perkara. Jika saudara fokus salah, maka semua jalan saudara pasti juga salah. Akhirnya, kita jadi orang Kristen yang duniawi, bukan yang sorgawi. Kita sendiri nggak jadi keturunan ilahi. Gimana caranya saudara bisa bawa orang menjadi keturunan ilahi, kalau saudara bukan keturunan ilahi? 1 Yohanes bilang apa? Ada sperma Allah. Maaf, memang gitu bahasanya. Ada benih Allah, di bahasa di Alkitab kita benih Allah. Bahasa aslinya ada spermatozoid Allah. Ada sperma Allah, ada benih Allah di dalam saudara. Nah, permasalahannya benih ini hidup nggak? Kalau nggak hidup, itu yang bahaya. Saudara simak ya. Matius 6 ayat 22 dan 23. 22, 23 sampai 24. Matius 6 ayat 22, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau mata itu baik, terang seluruh tubuhmu. Terus? Matius 6 ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Kok mata bisa jahat ya? Kok mata bisa jahat ya? Kalau mata tidak fokus sama Tuhan, simak ya. Kalau mata nggak fokus sama Tuhan, itu yang disebut mata jahat. Mata jahat itu bukan hanya kedip-kedip wanita lain atau pria lain, bukan. Mata yang jahat adalah mata yang tidak fokus sama Tuhan. Terus? Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kalau mata udah gelap, gelap semuanya. Kalau engkau nggak fokus sama Tuhan, gelap seluruh hidupmu. Sekali lagi saya ulang, kalau engkau nggak fokus sama Tuhan, gelap seluruh hidupmu. Bilang, ayo 3, 2, 1. Kalau saya nggak fokus sama Tuhan, gelap seluruh hidup saya. Gampang nggak ngomongnya? Coba jalani. Jika matamu jahat, gelap seluruh tubuhmu. Terus? Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu nggak bisa mengabdi pada dunia dan pada Allah. Terus? Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kamu nggak bisa mengasihi Allah dan mengasihi dunia. Nggak bisa. Kamu harus memilih salah satu. Terus? Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu setia kepada Mamon, kamu setia kepada dirimu, kamu tidak bakal setia sama Tuhan. Ayolah sama-sama kita berubah.
Sebagaimana kita tahu, mata adalah satu-satunya indera untuk melihat dalam tubuh manusia. Mata seseorang mengendalikan ke tempat mana dia bertuju. Kalau mata kita udah gak beres, tujuan kita juga gak beres. Saya ulang ya, saya ulang. Kalau matamu tertuju pada dunia, tujuanmu juga gak pada Tuhan. Tapi kalau matamu tertuju pada Tuhan, tujuanmu pada surga. Kalau matamu pada dunia, tujuanmu bukan Tuhan. Mau gak kita sih berubah nih? Oleh karenanya penting untuk mengerti kebenaran. Memulai hidup dikendalikan oleh kekekalan. Itu harus jadi tujuan saudara dan saya sampai hari ini. Oke, sekarang lihat Matius 5 ayat 20. Sorry, maaf, saya introduksi dulu sebentar. Banyak orang menganggap dirinya rajin beribadah, rajin persembahan, rajin melayani, rajin dalam hal-hal rohani, tapi belum tentu orang itu rohani. Belum tentu hidupnya dipimpin oleh roh. Belum tentu. Kita bisa lihat kelakuan seseorang. Itu kita bisa lihat. Kalau sedikit aja dicolek, gue libas loh. Sedikit aja disenggol, gue hantam. Sedikit aja, udah gue maki, udah gue ini. Udah kacau. Saya bilang ya. Kita bukan menghakimi, cuman saya bilang, orang itu belum berubah. Orang itu masih dunia. Kenapa? Fokusnya masih diri sendiri. Kalau fokusnya udah Tuhan, ini bini ngoceh. Dia diem. Lu, diem aja lu, kayak tiang garam. Lu diem aja kayak tiang. Biarin aja, gue jadi tiang. Yang penting gue bisa menopang satu bangunan. Cie. Bangunan Allah dalam rumah tangga. Kalau suami ngoceh, ngomel. Istri ya diam aja. Biarin aja kita jadi tiang. Tiang doa buat suami. Yang penting apa? Satu, rumah tangga diselamatkan. Ya. Oke, Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sekarang kita ngelihat ya. Kita ngelihat dari kebiasaan ahli Taurat orang Farisi. Kebiasaannya. Mereka berpuasa 3 kali dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu. Saudara berapa kali? Ya, sekali-sekali kalau ingat. Mereka berpuasa 3 kali dalam seminggu. Ini dari segi rutinitas ya. Saya ngomong dari segi rutinitas dulu. 1 hari mereka beribadah 5 kali. Berdoa 5 kali. Memuji Tuhan bisa 7 kali. Saudara masuk pujian penyembahan 2 jam aja. Udah ngantuk. Lihat ya, dari segi rutinitas, kita udah, jika hidup keagamaanmu gak lebih baik dari mereka, engkau gak akan masuk surga. Lihat perkara ini. Tapi bahasanya pakai dikaiosone, yang artinya kebenaran kelakuan. Kalau kelakuanmu gak lebih bagus dari mereka, engkau gak akan masuk surga. Kok sulit banget sih Pak masuk surga? Ini Tuhan yang ngasih tahu. Kalau kelakuanmu gak lebih bagus dari ahli Taurat orang Farisi, engkau gak akan masuk surga. Kebenaran berdasar kelakuan. Kekudusan bukan buah dari rutinitas. Simak ya. Kekudusan itu bukan buah dari rutinitas. Rutinitas agama itu bukan buahnya. Bukan buah dari rutinitas agama toh.
Bukan. Tapi kekudusan adalah buah dari pengenalan dan rasa cinta yang mendalam sama Tuhan. Kalau saudara cinta sama Tuhan, saudara kenal Tuhan, saudara pasti kudus. Engkau nggak akan menjamah apa yang Tuhan nggak mau kau jamah. Saya ulang, engkau tidak akan menjamah apa yang Tuhan nggak mau kau jamah. Kalau engkau masih menjamah apa yang Tuhan nggak mau kau jamah, saya bilang, engkau nggak lebih baik dari ahli Taurat orang Farisi. Bahkan kita lebih buruk dari mereka. Oke, maukah kita berubah? Kalau begini caranya, saya yakin ini bisa 8 seri. Minggu depan mungkin saya akan bahas kematian rohani. Kita bahas dulu deh, kita mau ngomong dulu. Ini ceritanya gini, tahun 2011 saya lagi doa. Tuhan kasih saya ayat ini, Wahyu 3 ayat 1-3. Saudara udah tahu ya tujuannya apa ya ada di dunia ya? Sudah tahu ya? Kalau menyimpang dari tujuan ini, waduh bahaya. Terus Wahyu 3 ayat 1-3. Wahyu 3 ayat 1, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Engkau rajin melayani. Engkau aktif di berbagai kegiatan rohani. Tapi sayang kau mati. Saya waktu Tuhan ngomong gini, saya tertemplak loh. Kenapa? Ternyata yang paling penting adalah hubungan saudara dan saya sama Tuhan. Di sini penyembahan korporat. Sekali lagi saya bilang, di sini penyembahan, di kamar itu penyembahan pribadi. Yang Tuhan mau adalah penyembahan pribadi. Bukan hanya korporat. Bukan hanya korporat. Penyembahan korporat adalah buah dari penyembahan pribadi. Oke? Makanya WL, singer, pemain musik, engkau harus terbiasa dengan penyembahan pribadi. Sekali lagi, semua harus terbiasa dengan penyembahan pribadi. Supaya engkau masuk dalam penyembahan korporat, engkau mengalami transformasi kehidupan. Terus lanjutkan. Aku tahu pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Terus. Wahyu pekerjaan, artinya kita melayani, kita hidup di dalam kegiatan rohani, tapi sebenarnya kita sudah mati. Terus. Wahyu 3 ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Lihat ya. Bekerjanya setengah-setengah. Nggak bisa, Tuhan bilang nggak bisa mengabdi pada 2 tuan. 1 tuan. Kita nggak bisa mengabdi pada 2 tuan. Nggak bisa mengabdi pada dunia dan mengabdi pada Tuhan. Nggak bisa. Kalau tidak begitu, pekerjaanmu nggak bakal sempurna. Kalau engkau nggak mengabdi pada 1 tuan, pekerjaanmu nggak akan sempurna. Nah ini yang Tuhan mau bahas. Akankah orang mati berjalan? Jangan sampai kita rajin ibadah, rajin berdoa, rajin persembahan segala macam. Tapi di hadapan Tuhan kita mati. Ini enggak beres. Ini harus harus mengalami transformasi, harus diubah terus. Wahyu 3 ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Bertobat, semuanya bertobat termasuk saya. Kita semua bertobat. Terus? Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Iya, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tuhan datang seperti pencuri, berjaga-jaga. Tuhan bilang apa?
Takut bukan hanya sama manusia, bukan sama manusia. Takut sama Allah yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. Membunuh jiwa dan roh dalam kekekalan. Kita harus takut sama itu. Bukan takut karena nggak punya makan, takut karena nggak punya pekerjaan, takut kalau kita dilempar Allah. Di mana ketakutan kita sama Tuhan? Di mana ketakutan kita sama Tuhan? Kita lebih takut kalau kita nggak punya uang. Kita lebih takut kalau kita nggak punya pekerjaan. Kita lebih takut kalau kita nggak punya apa-apa. Tapi kita nggak punya takut sama Tuhan ketika kita nggak dekat sama Tuhan. Saya bilang, kalau ini nggak diberesin, bisa-bisa kita kayak zombie semua. Sekali lagi Tuhan bilang, waktu Tuhan ngomong begini sama saya, ini bukan hanya buat jemaat, tapi buat semua hamba-hamba Tuhan. Buat semua hamba Tuhan. Ini peringatan di akhir zaman. Supaya mereka benar-benar hidup bukan seperti orang mati. Amin. Saya rasa sampai sini dulu, minggu depan kita sambung lagi. Oke, Tuhan berkati.